Aduh, udah ibu nggak mau lagi. Besok aja ya. Sekarang ibu mau tidur. Sebelum lanjut ke dalam ceritanya, seperti biasa absen dulu di komentar ya. Dari daerah mana kamu berasal dan jam berapa kamu nonton video ini. Oke, kita langsung saja mulai ke cerita lengkapnya. Pukul 10 malam, musik yang menghentak di ruang karaoke itu adalah pengalih terbaik dari kenyataan. Ibu Siska yang genap 45 tahun selalu mencari cara untuk membuat waktu berhenti, atau setidaknya melambat. Malam itu ia menemukannya lagi, di samping Randi. Randi pacarnya, usianya masih 25 tahun. Selisih 20 tahun itu terasa seperti jurang. Namun di dalam ruangan ini, jurang itu tertutup rapat oleh nada dan kebersamaan. Randi, seorang pegawai pabrik, punya aura yang menarik perhatian Siska sejak awal. Bukan soal uang atau status, tapi soal energi. Siska sudah menjalani hidup sebagai janda yang mandiri cukup lama. Ia tahu rasanya sunyi di rumah yang terlalu besar dan hening. Hubungannya dengan Randi adalah caranya menjawab kesunyian itu. Siska, lihat liriknya. Randi menyenggol lengannya sambil tertawa renyah. Tawa yang polos yang mengingatkan Siska pada dirinya yang dulu. Siska tersenyum. Randi adalah pemuda yang tampan dan tegap. Itu bonus. Intinya, Randi membuatnya merasa dibutuhkan dan yang lebih penting, merasa muda lagi. Mereka sudah punya ritual, karaoke, makan di tempat biasa, dan menutup malam di rumah Siska. Rumah itu selalu kosong, hanya ada mereka berdua. Randi tahu aturannya, jangan banyak tanya, cukup nikmati momen. Dan Siska akan memastikan Randi merasa nyaman, termasuk soal kebutuhannya. Ini adalah kesepakatan diam-diam yang mereka jalani tanpa drama. Siska memperhatikan Randi yang kini mulai menyanyi. Suaranya tidak bagus-bagus amat, tapi semangatnya menular. Di saat-saat seperti ini, Siska sering berpikir, apakah ia egois? Mungkin. Tapi ia sudah melewati fase peduli pada omongan orang. Yang penting ia bahagia. Kebahagiaan kecil ini, yang tersembunyi dari pandangan publik, terasa sangat berharga. Lagu Randi selesai. Randi menoleh dan menatap Siska. Ibu kenapa melamun? Kangen rumah ya? Randi bertanya dengan nada sedikit manja. Khas Randi kalau sedang meminta perhatian. Bukan, hanya menikmati suasana. Aku suka caramu bernyanyi. Apa adanya? Jawab Siska jujur. Ia memegang pipi Randi sebentar. Kamu tahu Randi, kamu itu pelarian yang paling menyenangkan buatku. Randi meraih tangan Siska. Dan ibu adalah kenyamanan yang tak tergantikan buatku. Sudah, jangan melamun lagi. Kita lanjut lagu energik ya. Siska mengangguk. Namun tenggorokannya benar-benar terasa kering. 2 jam non-stop, energinya terkuras juga. Ia perlu jeda. Botol minum mereka sudah lama kosong di sudut ruangan. Aku keluar sebentar ya Randi. Ke resepsionis. Mau ambil minum dan mungkin sekalian melihat-lihat suasana luar, kata Siska. Randi memprotes sedikit. Wajahnya merengut. Masa ditinggal? Aku lagi semangat-semangatnya, Bu. Cuma sebentar. Lagi pula, kan kamu bisa pilih lagu untukku. Jangan lagu yang terlalu cengeng, balas Siska menenangkan. Randi akhirnya mengalah. Baiklah, jangan lama-lama. Nanti aku sendirian di sini, bisa-bisa aku jadi melankolis. Siska tertawa pelan, lalu bangkit. Sambil berjalan keluar, langkah kaki Siska membawa dirinya melewati koridor menuju area resepsionis. Ia mengharapkan keheningan, tetapi suasana di lobi malam itu cukup ramai. Siska hanya ingin mengambil minuman, kembali ke Randi, dan melanjutkan kebersamaan mereka. Namun tepat di dekat meja resepsionis, di antara keramaian orang yang datang dan pergi, Siska melihat siluet yang dikenalnya. Siluet itu berdiri dengan cemas, melihat ke arah pintu masuk, seolah menunggu seseorang. Ketika wanita itu menoleh, Siska terdiam. Itu adalah Ibu Rara, temannya. Dan Siska tahu betul,
Ibu Rara punya suami. Siska terkejut mendapati temannya berada di tempat seperti ini, malam-malam, sendirian dan terlihat gelisah. Situasi ini langsung memicu rasa ingin tahu yang mendalam di benak Siska. Siska benar-benar terkejut. Itu Ibu Rara, temannya sesama pengusaha yang suaminya seorang pejabat di luar kota. Siska tahu betul, Rara adalah istri orang, seorang wanita yang seharusnya menjaga citra di depan publik. Tapi di sini dia, berdiri gelisah di lobi karaoke mewah, malam-malam, sendirian. Pertemuan ini terasa canggung dan penuh tanda tanya. Siska bertanya, berusaha menyembunyikan keterkejutannya di balik senyum tipis. Rara berbalik, matanya langsung melebar karena kaget. Jelas ia tidak menyangka akan bertemu Siska di tempat seperti ini. Wajahnya sempat terlihat panik sebelum dengan cepat ia berusaha menguasai diri. Siska, ya ampun, dunia ini sempit sekali. Rara tertawa hambar, sebuah tawa yang terdengar dipaksakan. Aku sedang ada urusan sebentar. Kamu sendiri bagaimana? Siska tahu, urusan di tempat karaoke malam-malam begini punya makna yang tidak biasa. Ia memutuskan untuk jujur, tidak ada gunanya menutup-nutupi. Aku sedang karaoke dengan pacarku, jawab Siska, sedikit menyombongkan diri, mengamati reaksi Rara. Wajah Rara seketika berubah muram, rasa canggungnya makin kentara. Oh begitu. Enak ya kamu, bebas mau kemana saja, gumam Rara. Nada suaranya terdengar iri dan putus asa. Siska mencondongkan tubuhnya, berbisik pelan. Kamu sendiri? Jangan bilang kamu sedang menunggu suamimu. Kan dia sedang dinas di luar kota. Rara terdiam, menunduk. Ia menarik napas panjang, seperti menimbang-nimbang apakah harus jujur atau tidak. Lalu ia mengangkat wajahnya, menatap Siska dengan tatapan meminta pengertian. Aku jujur saja ya Siska, aku memang lagi menunggu seseorang. Rara mengakui dengan suara hampir tak terdengar. Tapi dia tidak datang. Dia membatalkan janji tiba-tiba. Padahal aku sudah siap. Siska mengerutkan dahi. Menunggu seseorang. Maksudmu, kamu juga punya teman kencan lain selain suamimu? Pertanyaan itu langsung menusuk ke inti masalah. Tapi Siska butuh kepastian. Ia merasa ada ikatan rahasia yang tiba-tiba terbagi di antara mereka. Rara mengangguk perlahan. Rasa malu terlihat jelas di matanya. Ya, begitulah. Aku kesepian di rumah. Suamiku pergi terlalu lama. Aku butuh teman bicara, teman berbagi. Tapi sekarang, dia membatalkan janji. Aku jadi bingung harus bagaimana. Pulang, rasanya malas sudah dandan seperti ini. Mendengar pengakuan Rara, Siska tidak merasa menghakimi. Justru ada semacam pemahaman. Mereka berdua pada dasarnya sama-sama mencari pelarian dari kekosongan hidup, meskipun dengan status yang berbeda. Siska yang janda mencari Randi, dan Rara yang bersuami mencari pria lain. Jadi, aku sendirian sekarang. Mau pulang rasanya malas. Rara berujar lagi. Tatapannya menyapu ruangan karaoke yang ramai. Tiba-tiba, Rara menatap Siska dengan ide yang muncul mendadak. Siska, pacarmu itu tampan ya? Rara bertanya. Suaranya sedikit manja, meskipun masih terselip nada malu. Aku lihat kamu selalu bahagia sekali di media sosialmu. Apa boleh aku ikut nimbrung sebentar? Biar aku tidak sia-sia sudah datang jauh-jauh malam ini. Permintaan itu sungguh di luar dugaan Siska. Bergabung karaoke dengan teman dan pacarnya yang usianya jauh di bawahnya, ide itu terasa gila. Namun di sisi lain, Siska merasa itu ide yang menarik. Selama ini ia selalu berdua dengan Randi. Suasana baru, kehadiran orang ketiga, apalagi temannya sendiri, pasti akan memecah rutinitas yang mulai terasa monoton. Siska berpikir sejenak. Pacarku ini namanya Randi, usianya jauh di bawahku. Kamu tahu itu kan? Tapi dia asik, kata Siska, memberikan peringatan terselubung. Kalau kamu mau, ya sudah, ayo. Kebetulan aku juga ingin suasana yang berbeda, tidak hanya berdua terus. Rara langsung tersenyum lebar, senyum yang tulus, bukan tawa hambar seperti tadi. Terima kasih banyak Siska, kamu penyelamatku malam ini.
Aku janji aku tidak akan mengganggu kencan kalian. Aku hanya ingin ikut bernyanyi saja. Siska mengangguk, mengambil minuman yang sudah dipesan, dan memimpin Rara kembali menyusuri koridor. Dalam hati, Siska merasa sedikit senang. Malam ini tidak hanya soal Randi, tapi juga soal pertemanan. Ketika Ibu Siska dan Ibu Rara masuk kembali ke ruang karaoke, Randi sedang sibuk memilih lagu berikutnya. Ia tidak menduga Siska akan membawa tamu. Randi mengangkat kepalanya, dan ekspresi terkejutnya jelas terlihat. Bukan karena marah, tapi lebih karena terkejut melihat dua wanita dewasa berdiri di ambang pintu. Siska yang melihat Randi terkejut, langsung menjelaskan. "Randi, kenalkan, ini Ibu Rara, teman baikku. Kebetulan, dia sendirian di lobi, jadi aku ajak gabung saja. Kan lebih seru kalau kita tidak berdua terus." Randi yang sejatinya senang karena ada suasana baru, langsung menguasai diri. Ia menyambut Rara dengan senyum ramah yang memang ia miliki. Sementara Siska sibuk mengatur minuman, Rara dan Randi saling bertukar sapa. "Randi ya, salam kenal," kata Rara, tangannya menyambut uluran tangan Randi. Jeda singkat itu, saat tangan mereka bersentuhan, terasa sedikit lebih lama dari sapaan biasa. "Iya, saya Randi. Selamat datang Bu Rara," jawab Randi. Dalam hati, Randi mengakui bahwa teman Siska ini memiliki daya tarik yang berbeda. Rara terlihat lebih rapi, elegan, dan memancarkan aura wanita yang mapan, yang sedikit berbeda dari gaya lugas Siska. Mereka pun memulai sesi karaoke bertiga. Siska bernyanyi penuh semangat, Randi menikmati lagu-lagu energik, dan Rara mencoba menyesuaikan diri dengan selera musik mereka. Namun, di tengah alunan musik, dinamika di ruangan itu mulai bergeser. Siska menyadari Rara lebih sering mengarahkan pandangannya ke Randi daripada ke layar lirik. Sesekali, saat Siska sedang fokus bernyanyi, Rara akan berbisik kepada Randi, menanyakan hal-hal ringan seperti pekerjaannya atau lagu kesukaannya. Randi yang memang mudah bergaul, menanggapi bisikan-bisikan itu dengan senyum. Siska pada awalnya merasa bangga. Bangga karena Randi, pacar mudanya, disukai dan dipuji oleh temannya sendiri. Ini adalah validasi. Ketika lagu berakhir, Rara tidak menyembunyikan kekagumannya. "Siska, kamu ini beruntung sekali ya. Randi ini tampan sekali. Badannya juga bagus, pantas saja kamu betah. Usia muda memang beda energinya," puji Rara terang-terangan dengan nada yang agak menggoda, bukan lagi sekadar memuji sebagai teman. Pujian itu membuat Siska sedikit kikuk, tapi ia memilih menanggapinya dengan santai. "Ah, Rara ini bisa saja, makanya punya pacar itu harus yang muda, biar kita ikut muda terus," balas Siska sambil melirik Randi. Randi hanya tertawa terlihat senang menjadi pusat perhatian dua wanita dewasa itu. Bagi Randi, ini adalah pengalaman baru. Biasanya ia hanya fokus pada Siska. Kehadiran Rara memberinya rasa dilirik oleh wanita lain, dan itu terasa seperti suntikan ego yang kuat. Waktu berlalu tanpa terasa. Menjelang tengah malam, mereka memutuskan untuk membubarkan diri. Suasana yang canggung di awal kini berubah menjadi keakraban yang terlalu cepat. Mereka berjalan menuju tempat parkir. Siska dan Rara berjalan berdampingan di depan. Randi mengikuti di belakang sambil membawa tas Siska. Ketika mereka sampai di mobil Siska, Randi meletakkan tas itu di kursi penumpang. Siska pamit pada Rara. "Terima kasih ya Rara, kapan-kapan kita ulangi. Tapi jangan mendadak begini, kasihan Randi kaget," ujar Siska tersenyum. "Aku yang terima kasih Siska, kamu penyelamatku. Aku duluan ya," balas Rara. Siska pun masuk ke mobilnya. Randi berdiri di samping mobil, menunggu Siska menyalakan mesin. Rara yang seharusnya berjalan ke mobilnya sendiri di sisi lain parkiran, tiba-tiba membalikan badan dan berjalan cepat menghampiri Randi. "Randi!" panggil Rara, suaranya pelan tapi tegas. Randi ternoleh, bingung melihat Rara mendekat, sementara Siska sibuk memanaskan mesin mobilnya. Rara beraksi cepat. Ia merapatkan diri ke Randi,
pura-pura memeriksa sesuatu di baju Randi. Matanya menatap Randi dengan intens. "Kamu benar-benar tampan," bisik Rara. "Aku tidak mau kehilangan kontak denganmu setelah ini." Randi merasakan jantungnya berdetak kencang. "Nomor kontaknya? Kamu punya?" tanya Rara lagi, mendesak. Randi tidak berpikir panjang. Ia mengeluarkan ponselnya dan dengan cepat Rara menyalin nomor itu. "Jangan bilang Siska ya, dia bisa marah," pesan Rara memberinya senyum penuh rahasia. "Siap, Bu," jawab Randi merasa antusias sekaligus bersalah. Randi hanya bisa membalas senyum Rara. Setelah itu Rara segera berbalik dan berjalan cepat ke mobilnya, meninggalkan Randi yang masih berdiri kaku, memegang ponselnya. Randi segera bergegas menghampiri mobil Siska dan melambaikan tangan, kemudian Randi pun meninggalkan area parkir. Randi baru saja sampai di kontrakannya ketika ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi WhatsApp masuk dari nomor asing. Ia tahu siapa itu dan dadanya langsung berdesir. Itu Ibu Rara. "Sudah sampai, Randi? Terima kasih banyak ya untuk malam ini. Jadi tidak sia-sia aku datang ke sana." Pesan itu sederhana, namun bagi Randi, rasanya seperti membuka kotak Pandora. Selama ini, hubungannya dengan Ibu Siska stabil, terprediksi, dan nyaman. Tapi Rara menawarkan sesuatu yang baru, bahaya, rahasia. Randi membalas pesan itu dengan hati-hati, memastikan Ibu Siska tidak akan melihat riwayat obrolannya. Mereka berdua larut dalam percakapan malam itu juga. Rara sangat perhatian melalui pesan teks, sering menggunakan emoji yang menggodanya. Randi yang merasa egonya terangkat, merespons dengan antusiasme yang tak pernah ia tunjukkan pada Siska. Keesokan paginya, Rara langsung mengajak bertemu. "Aku mau bicara banyak denganmu, Randi. Rasanya tidak enak kalau hanya lewat chat. Bisa kita ketemu siang ini? Ada kafe dekat kantorku. Tapi janji ya, jangan pernah bilang Siska. Aku tidak mau dia marah." Randi tahu konsekuensinya. Siska akan marah besar. Ia merasa harus tahu lebih banyak tentang Rara, wanita elegan yang mencari pelarian dari pernikahannya. "Baik, Bu Rara, saya usahakan datang. Rahasia aman." Balas Randi singkat. Janji yang segera ia ingkari begitu ia menyetujuinya. Siang itu, di sebuah kafe yang tenang, Randi dan Rara bertemu. Randi merasa seperti agen rahasia. Ia harus memastikan tidak ada teman Siska yang melihat. Namun begitu duduk berhadapan dengan Rara, semua rasa was-was itu hilang, digantikan oleh rasa penasaran. Rara, dengan wajah muram, mulai membuka diri. Ia bercerita tentang pernikahannya dengan suaminya yang sibuk. "Suamiku orang baik, Randi. Dia sukses, tapi kami sudah lama tidak nyambung. Kami hidup seperti teman satu rumah, bukan pasangan. Dia di luar kota dalam waktu yang lama, dan aku sendirian di rumah sebesar itu." Rara menghela nafas. "Aku butuh seseorang yang bisa mendengarkan, yang bisa melihatku bukan hanya sebagai istri pejabat, tapi sebagai wanita." Randi dengan usianya yang masih muda, mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tidak bisa memberikan nasihat, tapi ia bisa memberikan telinga dan empati. Rara terlihat sangat rentan, dan hal itu justru membuatnya semakin menarik di mata Randi. Randi merasa dirinya, si pegawai pabrik biasa, kini menjadi sandaran emosional bagi seorang wanita mapan. "Saya mengerti, Bu Rara. Setiap orang butuh teman bicara," kata Randi mencoba menenangkan. "Jangan panggil Ibu Rara. Panggil saja Rara," pintanya tersenyum kecil. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam di kafe itu. Obrolan mereka bergerak dari keluh kesah Rara hingga impian-impian masa muda Randi. Ketika hari mulai gelap, Rara menyadari betapa waktu terasa cepat berlalu bersama Randi. "Aku tidak mau pulang, Randi," kata Rara tiba-tiba, menatap Randi dengan mata yang penuh permohonan. "Di rumahku tidak ada siapa-siapa.
Suamiku masih lama dinasnya. Rumahku sangat sepi, dan aku tidak suka sendirian. Randi terdiam. Rara melanjutkan. Aku hanya butuh teman. Kita bisa bicara lagi di sana atau menonton film. Aku janji, tidak akan ada yang mengganggu. Aku hanya ingin suasana yang tidak dingin. Randi melihat kerentanan yang tulus di mata Rara. Baik Rara, kita ke rumahmu. Putus Randi akhirnya. Mereka berdua meninggalkan kafe itu, menuju rumah Rara yang kosong. Rumah Ibu Rara sangat besar, elegan, dan yang paling penting bagi mereka malam itu, sangat kosong. Begitu masuk, Randi merasakan perbedaan suasana yang kontras sekali dengan rumah Siska. Di sini, Randi adalah tamu, bukan kekasih yang dimanjakan. Namun, Rara dengan cepat menghapus jarak itu. Rara langsung bersikap menunjukkan sisi dirinya yang berbeda dari wanita pengusaha yang ia perlihatkan di kafe. Ia meminta Randi mengambilkan ini, mengaturkan itu, semua dengan nada suara yang lembut dan penuh perhatian. Randi, ambilkan bantal di sofa sana ya, aku mau duduk di lantai saja. Pinta Rara sambil menunjuk bantal. Randi menurut. Malam itu mereka habiskan di ruang keluarga, berbicara tanpa henti. Randi merasa nyaman dengan Rara karena obrolan mereka terasa lebih ringan dan jujur. Rara tidak memaksanya menjadi sesuatu yang bukan dirinya, seperti yang terkadang Siska lakukan. Mereka menikmati momen berdua yang terasa begitu murni, seolah tidak ada ikatan atau konsekuensi yang menunggu di luar rumah itu. Randi menyadari, yang ia rasakan dengan Rara jauh melampaui yang ia bagi dengan Siska. Dengan Rara, ia merasa seperti dirinya sendiri. Randi si pemuda biasa, bukan hanya pacar yang harus memenuhi ekspektasi. Ketika jam menunjukkan angka tengah malam, Randi tahu ia harus pamit. Perasaan bersalah kepada Siska sudah mulai menggerogoti. Ia tidak bisa terlalu lama menghilang tanpa kabar. Rara, aku harus pulang sekarang. Besok pagi aku harus kerja, kata Randi berdiri dari sofa. Rara menatapnya dengan wajah memohon, pandangan yang membuat Randi kesulitan bergerak. Pulang? Tapi sudah selarut ini, Randi. Tepat saat Randi hendak membantah, suara gemuruh tiba-tiba terdengar. Disusul rintikan hujan yang langsung berubah menjadi curahan deras, menghantam atap dan jendela. Hujan yang turun saat itu benar-benar tak main-main, seperti ada badai yang datang. Lihat Randi, hujannya deras sekali. Kamu mau pulang naik motor di tengah hujan begini? Itu bahaya. Kamu bisa sakit. Atau yang lebih parah, kecelakaan. Rara berkata dengan nada khawatir yang terdengar sangat tulus. Randi ragu. Ia tahu Rara benar. Hujan sederas itu memang berbahaya. Namun ia juga tahu, hujan hanyalah alasan. Alasan yang sempurna untuk menunda keputusan sulitnya. Aku takut Siska mencariku, Ra. Randi mengakui, menyebut nama Siska yang sudah ia abaikan sejak sore. Rara mendekat dan memegang lengan Randi. Randi, Siska tidak akan tahu. Bilang saja ponselmu mati atau kamu ketiduran di tempat teman. Aku janji, kamu akan aman di sini. Aku tidak akan membiarkanmu pulang malam-malam begini. Rara mendesaknya, matanya penuh harapan. Randi melihat kondisi di luar. Petir menyambar. Ia tidak punya pilihan. Sebenarnya ia mau untuk memilih tinggal. Keraguan Randi pun lenyap. Baiklah Rara, kata Randi menyerah. Keesokan paginya suasana terasa berbeda. Mereka memasak sarapan bersama di dapur mewah itu. Randi membantu Rara menyiram tanaman di teras. Dan mereka tertawa lepas saat Randi membuat kesalahan saat memecahkan telur. Ini adalah suasana rumah tangga yang Randi tidak pernah rasakan bahkan saat ia bersama Siska. Mereka berdua melakukan aktivitas sederhana yang terasa menciptakan ilusi hubungan yang normal dan sehat. Rasanya aneh juga ya Randi, saya seperti punya pasangan sungguhan. Sejak suamiku dinas, saya tidak pernah melakukan hal-hal begini lagi, ucap Rara sambil tersenyum ke arah Randi. Randi hanya membalas senyum itu, sadar bahwa perasaan itu sama-sama mereka rasakan. Ia merasa bahwa
Iya, inilah yang ia inginkan. Kebersamaan, kehangatan, dan kesederhanaan. Namun, sore hari menjelang, Randi harus kembali ke dunia nyata. Ia pamit pada Rara, berjanji akan menghubungi lagi. Ketika Randi sedang memakai jaket dan Rara mengantarkannya ke pintu utama, momen itu tiba. Sebuah mobil hitam berhenti mendadak di depan rumah Rara. Pintu mobil terbuka, dan muncullah Ibu Siska. Wajahnya keras, matanya memancarkan kemarahan yang membara. Ia pasti sudah mencari Randi kemana-mana. "Randi, Rara, jadi ini alasannya kamu susah dihubungi." Suara Siska tajam memecahkan kesunyian sore. Randi dan Rara saling pandang, terperangkap, dan tidak bisa berkata-kata. Dunia yang mereka bangun runtuh dalam sekejap. Kenapa kalian diam saja? Tidak ada yang bisa dijelaskan? Suara Siska serak, menahan tangis yang bercampur amarah. Ia tidak perlu jawaban. Keheningan mereka sudah menjadi pengakuan paling jujur. Sejak semalam, Siska sudah diliputi kecurigaan. Randi susah dihubungi, padahal biasanya tidak pernah begitu. Ponselnya mati atau tidak aktif. Naluri Siska, yang sudah lama terasah oleh pengalaman hidup, menuntunnya untuk mencari tahu. Ia ingat betul tatapan Rara kepada Randi saat karaoke, dan bagaimana Rara mendekati Randi di parkiran setelah ia pergi. Kecurigaan itu menumpuk menjadi keyakinan. Ia mencoba menghubungi Rara, tapi Rara juga tidak menjawab. Akhirnya, Siska memutuskan untuk langsung datang ke rumah Rara. Dan hasilnya, di depan matanya adalah kehancuran. "Randi, kamu sudah kuberi segalanya." Siska menatap Randi, kecewa mendalam. "Dan kamu balas kepercayaanku dengan sembunyi di rumah temanku sendiri?" Randi menunduk, tidak sanggup menatap mata Siska. Ia merasa bersalah karena telah menghancurkan kebahagiaan Siska yang selama ini memberinya kenyamanan. "Aku minta maaf, Bu. Semalam, hujan deras sekali. Rara melalangku pulang." Randi mencoba menjelaskan, alasan yang terdengar lemah dan dibuat-buat di telinganya sendiri. Siska beralih ke Rara, temannya. Amarahnya pada Rara jauh lebih besar daripada pada Randi. Randi hanyalah seorang pemuda, tapi Rara adalah teman, seorang wanita yang ia tolong saat sedang kesepian di karaoke. "Rara, aku membawamu masuk ke duniaku. Aku menyelamatkanmu dari rasa malu malam itu. Dan ini balasanmu? Kamu mengambil apa yang paling berharga bagiku, Randi, pacarku." Ucap Siska suaranya bergetar. Rara yang awalnya panik, kini merasa malu dan takut. Ia tahu kesalahannya jauh lebih besar. Ia adalah istri orang, dan ia mengkhianati suaminya dan juga temannya sendiri. Ia hanya bisa menunduk. "Siska, aku sungguh minta maaf. Aku tidak bermaksud begini." "Lalu kamu curi pacarku, begitu? Kamu tahu aku mencintainya. Kamu tahu Randi adalah satu-satunya pelarianku. Dan kamu yang sudah punya suami merebutnya di belakangku? Pengkhianatanmu ini double, Rara." Randi mencoba meredakan suasana. Namun Siska mengabaikannya. Ia sudah mengambil keputusan. Randi bisa ia tangani nanti. Tapi Rara, ia harus disingkirkan dari permainan ini. Siska melangkah maju sangat dekat dengan Rara. Tatapannya dingin dan mengancam. "Dengarkan baik-baik, Rara. Aku tahu semua tentang suamimu. Aku tahu nomor teleponnya. Aku tahu di mana dia dinas. Jika kamu tidak menjauh dari Randi mulai hari ini juga, detik ini juga, aku akan menghubunginya. Aku akan ceritakan segalanya. Aku akan pastikan dia tahu betapa kesepiannya kamu di rumah ini sampai kamu begini." Ancaman itu menghantam Rara telak. Wajah Rara langsung memucat. Ancaman Siska bukan hanya tentang hubungan itu, tetapi tentang kehancuran hidupnya mapan. Status sosialnya, pernikahannya, segalanya akan hilang jika suaminya tahu. "Siska, jangan, tolong jangan lakukan itu." Pinta Rara suaranya tercegak. Air mata mulai menetes. Siska tidak bergeming. Pilihan ada di tanganmu. Randi atau suamimu. Pilih sekarang juga. Dan jangan coba-coba menghubunginya lagi setelah ini. Rara menatap Randi sejenak, tatapan penyesalan dan perpisahan.
Rani hanya bisa membalas dengan tatapan sedih, tak berdaya. Ia tahu ancaman Siska terlalu besar untuk ditanggung Rara. Rara menatap Siska lalu beralih ke Randi. Tatapan itu bukan lagi tatapan cinta, melainkan sebuah penyesalan yang mendalam. Siska, aku menerima syaratmu. Aku tidak akan pernah lagi menghubungi Randi. Aku minta maaf. Ujar Rara, nadanya final, tanpa perlawanan. Keputusannya sudah bulat. Siska menarik nafas lega, kemenangan yang pahit. Ia menoleh ke Randi, memberi isyarat agar Randi segera mengambil tasnya. Randi mengerti. Permainan ini berakhir. Rara menghampiri Randi seolah ingin mengucapkan selamat tinggal yang tak terucapkan. Randi, dengarkan aku. Kita harus berhenti. Kamu tahu sendiri, aku istri orang. Kamu harus kembali ke duniamu. Kamu harus pergi sekarang. Randi merasakan penolakan itu. Rara memilih kehidupannya yang mapan, dan itu wajar. Randi mengangguk, mengambil tasnya, dan tanpa kata-kata lagi, ia mengikuti Siska keluar dari rumah besar yang kini terasa dingin dan mencekam. Di dalam mobil Siska, suasana hening, namun ketegangan terasa menyesakkan. Siska mengendarai mobil dengan wajah datar, sementara Randi terus melihat keluar jendela. Randi memang kembali ke sisi Siska, tapi ia merasa tidak nyaman. Hatinya sudah terlanjur condong ke Rara. Ia menyadari Rara telah memberinya rasa dihargai yang sesungguhnya. Namun ia juga sadar penuh, Rara adalah istri orang, sebuah tembok pembatas yang tidak akan pernah bisa ia robohkan. Hubungannya dengan Siska pun kini terasa dipenuhi kepalsuan. Siska telah memenangkan Randi kembali dengan ancaman, bukan dengan hati. Malam itu, setelah mereka tiba di rumah Siska, Randi tahu ia harus membuat keputusan yang lebih besar. Bu, Randi memulai. Suaranya pelan saat mereka duduk di sofa ruang tamu Siska. Siska menoleh, matanya masih memancarkan kelelahan dan kekecewaan. Apa? Mau minta maaf lagi? Jangan harap, Randi. Kamu sudah mengecewakanku. Bukan soal maaf, tapi soal kita, Bu. Aku rasa kita tidak bisa melanjutkannya lagi, kata Randi. Suaranya kini lebih tegas. Siska terkejut. Apa maksudmu? Kamu baru saja kembali. Kamu lebih memilih wanita itu daripada aku, setelah aku berjuang untukmu. Aku memilih berhenti, Bu. Semua ini sudah tidak benar. Aku tahu aku salah sudah pergi ke rumah Rara. Tapi aku juga sadar, hubungan kita ini hanya menutupi kesepian. Dan sekarang, setelah semua ini terjadi, aku tidak bisa lagi kembali ke rutinitas lama. Randi menjelaskan bahwa apa yang terjadi dengan Rara membuatnya menyadari bahwa ia tidak benar-benar menginginkan hubungan ini, melainkan hubungan yang sederhana dan jujur. Dan hubungan itu tidak bisa ia temukan lagi bersama Siska, apalagi setelah Siska menggunakan ancaman. Siska tidak terima. Ia baru saja bertarung habis-habisan untuk memenangkan Rani kembali dari Rara, dan sekarang Randi meninggalkannya begitu saja. Jadi, kamu putus denganku? Siska bertanya. Air mata yang ia tahan sejak sore kini tumpah. Setelah semua yang kuberi, kamu meninggalkanku karena Rara. Randi mengangguk pelan. Aku minta maaf. Ini yang terbaik untuk kita berdua. Keesokan harinya, Randi pergi. Siska ditinggalkan sendirian di rumahnya yang besar, dikelilingi kehancuran. Ia marah pada Randi, tapi kemarahan utamanya tertuju pada Rara. Ia menyadari Rara berhasil menghancurkan apa yang ia miliki, bahkan setelah Rara memilih mundur. Rara memang melepaskan Randi secara fisik karena takut suaminya tahu, tapi Rara telah berhasil merusak ikatan Randi dengan Siska. Siska merasa dibohongi 2 kali, oleh kekasihnya dan oleh sahabatnya. Randi pergi, dan Rara tetap bahagia dalam pernikahannya yang pura-pura. Siska ditinggalkan dengan kehampaan yang jauh lebih dalam daripada yang ia rasakan sebelum bertemu Randi. Kisah pelarian itu telah berakhir.
menisakan kekesalan dan kepedihan yang tak terobati.